Sahabat Quran, pemirsa Istana Quran Indonesia TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bahasan tentang rahasia di balik usia 40 tahun ini di poin yang ketiga di halaman 10. Ini disebutkan bahwa usia 40 tahun itu adalah usia dalam persimpangan jalan pada kehidupan setiap orang. Baik secara rohani, jasmani dan rohani, di usia 40 tahun inilah yang kemudian terutama pada syakhsiyah, pada kepribadian seseorang. Ketika orang itu sudah sampai usia 40 tahun, berikutnya secara ruhani, karakternya, orang itu tidak banyak berubah. Makanya ketika setar 40 tahun, seseorang itu tidak upaya dan usaha merubah sikapnya menjadi lebih bagus, hamasah al-aliyah, semangat yang tinggi, ta'abudan wa taqarruban ilallahnya itu, upaya mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadahnya kepada Allah tidak semangat, atau ketika orang itu tidak cepat merubah dirinya untuk senantiasa memposisikan untuk berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, atau ambil bagian di dalam memperjuangkan, mendakwahkan agama Allah, maka orang itu akan terjadi sebaliknya. Dia akan terombang-ambing. Jadi sangat mendominasi sekali karakter perubahan di usia 40 tahun. Makanya syakhsiyah atau karakter yang harus kita kedepankan, yang harus kita matangkan adalah memilih posisi untuk ambil jalan yang baik. Bahwa ini akan mengantarkan kehidupan saya ke surga. Karena kita tahu ada orang itu yang mengambil banyak pahala dengan tilawah Al-Quran. Ada seseorang itu mengambil pahala dimaksimalkan bersedekah karena memang hartanya cukup, hartanya banyak. Ada seseorang yang ambil bagian, dia setiap ada orang yang dibantu, perlu dibantu, langsung turun. Ada seseorang itu yang ambil pahala dari terus memperbanyak, menyantuni anak yatim dan duafa. Banyak yang dilakukan, banyak yang diamalkan, karena itu menjadi pilihannya yang diyakini untuk mengantarkan kebaikan di dalam meniti, memanfaatkan kesempatan umur yang Allah berikan. Tentu saja di sini, semua kita harus memahami, ketika kita salah menentukan, maka kehidupan kita tidak akan jelas. Sebenarnya mau apa kita? Jalan mana yang mau kita tempuh? Jalan mana yang mau kita maksimalkan? Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan pula pada umumnya kejadian ini senantiasa terjadi pada kehidupan kita, perubahan ini, dan pasti akan terjadi pada kehidupan kita. Maka seorang ulama, Ibrahim An-Nakhawi berkata, para ulama berkata bahwa jika seorang sudah mencapai usia 40 tahun dan berada pada suatu perangai tertentu, maka ia tidak akan pernah berubah hingga datang kematiannya. Masya Allah. Walaupun ini bukan Al-Quran, ini bukan
hadis, tetapi ini adalah perkataan para ulama. Pada orang yang usia, seingat saya orang itu di usia 72 tahun, Allah berikan hidayah. Kemudian orang itu berusaha untuk memanfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan. Ternyata 1 tahun kemudian, berarti di usia 73 tahun, sudah dipanggil oleh Allah. Dia baru merubah dirinya 1 tahun. Tetapi fakta sejarah Rasulullah SAW juga bersabda bahwa ketika Allah menghendaki seseorang mendapatkan hidayah, di usia berapapun tentu saja. Tapi 40 tahun ini menjadi kajian kita tersendiri karena memang syakhsiyah atau karakter seseorang itu akan selalu istimror, akan selalu kontinu ketika komitmen orang itu sudah memilih. Di usia 40 tahun ini saya akan ikut ambil bagian di dalam mendakwahkan Islam. Sampai saya teringat ada seorang dokter ketika Allah berikan keahlian seperti itu, dia menjadi dokter bedah tulang, seorang ahli, dan kemudian beliau menjadi dokter bedah tulang terbaik. Kemudian beliau hanya mengatakan, saya seusia begini, kesibukan saya seperti ini, keahlian seperti ini. Tapi ketika saya mendengar bahwa nanti di akhirat itu seorang anak yang menghafal Al-Quran itu akan bisa memberikan syafaat. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya ketika di akhirat nanti dipanggil oleh Allah, dan kemudian anaknya yang hafal Quran kemudian datang dan kemudian memberikan tajul karamah. Ayah dan ibunya diberikan pakaian kebesaran oleh Allah, diberikan mahkota oleh Allah. Kemudian ini pakaian apa? Ini mahkota apa? Kenapa bapak ibunya bertanya seperti itu? Karena merasa tidak layak, tidak pantas untuk mendapatkan itu. Tetapi Allah kemudian memberi jawabannya. Engkau diberikan itu karena engkau sudah mengantarkan anakmu hafal Quran. Maka kemudian engkau layak untuk mendapatkan mahkota kemuliaan ini. Dan kemudian ayah dan ibunya dan anak itu Allah masukkan ke surganya bersama-sama. Begitu mendengar hadis tentang itu, seorang dokter ini menangis dan kemudian gimana anak saya sekarang susah untuk diarahkan masuk pesantren atau tetap sambil kuliah menghafal Quran, susah. Karena cara pandangnya berbeda. Maka kemudian dia berpikir, saya akan lakukan sesuatu, saya ingin nebeng masuk surga bersama anak-anak yang menghafal Quran. Biarkanlah kalau anak itu hafal Quran, nanti ayah dan ibunya mendapatkan syafaat. Tetapi mudah-mudahan dengan saya memberikan makan, dengan saya memberikan fasilitas untuk para penghafal Quran, mudah-mudahan saya nanti bisa masuk surga dengan anak itu. Karena saya hanya ingin nebeng masuk surga. Saya dapat cipratan dan subhanallah, komitmennya orang itu. Terus memberikan dukungan, gurunya dibelikan motor, diberikan fasilitas, dan santri-santrinya makannya itu di backup. Kemudian banyak yang hafal Quran, dan kemudian cita-citanya berikutnya adalah inginnya, mudah-mudahan anak yang seperti itu nanti masuk fakultas kedokteran, menjadi dokter yang hafal Quran, yang faham Quran, yang dai.
Dan itu ternyata terwujud cita-citanya itu sekarang. Bergulir. Beliau ambil bagian di dalam mengantarkan generasi yang hafal Quran itu menjadi dokter-dokter yang hafal, yang faham, yang mendakwahkan Al-Quran. Tentu saja kemudian ketika beliau meninggal, saya sempat mendengar ketika beliau meninggal, ayah para penghafal Quran telah tiada. Sisi lain terkejut, beliau tidak hafal Quran, tapi disebut ayah para penghafal Quran. Anaknya tidak hafal Quran, tapi disebut beliau ayah para penghafal Quran. Kenapa? Karena sekian generasi, sekian ratus yang hafal Quran semuanya dibiayai olehnya. Kalau beliau itu mendukung terhadap itu karena memang beliau menentukan komitmen. Punya karakter yang merubah dirinya agar dirinya itu ambil bagian di dalam mengantarkan generasi yang hafal Quran ini. Subhanallah. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita terus nyanyi saja? Nyanyinya masih seperti yang dulu. Dulu begitu, sekarang juga tidak berubah. Dulu tidak semangat di dalam beribadah, sekarang juga tidak bersemangat di dalam beribadah. Dulu tidak tadarus Al-Quran, tidak berubah juga sampai sekarang. Kalau dulu tidak bisa baca Al-Quran, sekarang tidak bisa baca Al-Quran juga. Terus mau yang mana kita? Karakter yang mana yang akan kita pilih? Kita yang pasti harus bangkit. Jangan terombang-ambing diri kita untuk jalan yang tidak jelas. Mudah-mudahan poin yang keempat ini kita memahami. Kewajiban kita adalah menentukan karakter yang mana yang akan kita pilih. Tentu saja yang menjadikan diri kita punya syakhsiyah, punya karakter yang semangat di dalam beribadah kepada Allah, ambil bagian berjuang di jalan Allah, di dalam mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran.